Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mahkamah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung rahimakumullah. Saya diberi rangkap jabatan. Pertama sudah jadi ketua, yang kedua jadi penceramah. Oh, jadi main-main kan tuh mak gitu. Oh, udah pindah. Baik ya, lanjutkan. Jadi saya diminta sebagai penceramah dengan bermacam-macam dalil. Saya langsung terima saja, karena saya khawatir kalau saya tolak nanti tidak jadi nuzul Qur'annya. Tadi di dalam ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, saya kira muridnya Pak Sahrian. Rupanya belum, katanya Pak Sahrian murid saya lagi berproses, on progress. Masih OTW ya. Nah, kalau muridnya Pak Sahrian sudah bisa seperti itu, nah itu sudah mantap itu. Tadi salah satu ayat yang dibaca oleh Qari'ah tadi adalah, saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini lidahnya agak sedikit seleo ya. Udah kebanyakan ngomong dari tadi ya. Saya pagi tadi ngajar di acara Kanwil Kemenak 2 jam bicara tanpa berhenti. Nah, sekarang mau bicara lagi berapa jam ini Pak Sarian? Ya 2 jam juga. Setuju 2 jam? Saya yang tidak setuju. Tidak mampu lagi saya sama. Ya. Jadi nuzul Quran artinya, nuzul itu artinya turun atau diturunkan. Jadi kalau nuzul Quran artinya Al-Quran diturunkan. Kapan diturunkan Al-Quran? Itu yang disebut dalam ayat tadi, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Jadi turunnya Al-Quran itu pertama kali di bulan Ramadan ya, di bulan-bulan seperti sekarang ini. Dalam sejarahnya diteliti oleh para ahli sejarah, ternyata malam turunnya Ramadan itu adalah malam 17 Ramadan ya. Kalau sekarang malam berapa nanti malam? Ke-20 ya, berarti kita sudah lewat 3 hari 3 malam. Tidak apa-apa. Kita sebagai umat Islam, Al-Quran itu, percaya kepada Al-Quran itu hukumnya wajib ya. Dan itu salah satu rukun iman kita. Ada berapa rukun iman itu? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri
wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran apa itu? Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil diturunkan kepada masing-masing nabi. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran itu semua ada berapa juz? 30 juz. Jangan ada PTA mengatakan lebih dari 30 juz. Ada salah seorang menteri, saya tidak sebutkan nama menterinya, saya tidak sebutkan tahunnya supaya tidak ditebak nanti ya. Ketika rombongan apa istilahnya kafilah musabaqah Al-Quran dari Indonesia mau berangkat ke Arab Saudi, menghadap beliau, diperkenankan oleh pimpinannya, Pak Menteri, ini qari yang satu ini sudah hafal 30 juz. Apa komentar beliau? Komennya, ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Lah, ditingkatkan lagi itu bukan Al-Quran kalau begitu. Kalau sudah 30 juz sudah selesai, itu udah khatam itu. Jangan tidak ada juz ke 31 ya. Jangan ada pegawai PTA yang sama dengan menteri itu. Saya tidak sebutkan menterinya siapa ya, tapi itu sangat memalukan ya. Masa negara se-Islam ini masih bisa ditingkatkan dari 30 juz bagaimana? 30 juz. Suratnya semua berapa surat? 114. Surat yang pertama dalam Al-Quran sekarang apa suratnya? Al-Fatihah. Surat yang terakhir surat An-Nas. Ayatnya semua berapa? 6.666 ayat ya, berarti sudah lulus tes ini ya. Sudah lulus seleksi. Di dalam Al-Quran itu menyebutkan, menjelaskan tentang beberapa hal pokok yang penting dan harus diketahui oleh manusia. Termasuk di dalamnya masalah akidah, termasuk di dalamnya masalah akhlak, masalah hukum, semua bidang hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, bahkan hukum militer ada di dalam Al-Quran. Aturan-aturan tentang ekonomi, mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Kalau orang musyrik itu mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli dan riba itu sama-sama saja. Kan sama-sama cari keuntungan. Tetapi Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi semua urusan kehidupan manusia ada di dalam Al-Quran. Dan termasuk yang banyak di dalam Al-Quran adalah tentang kisah, cerita, riwayat-riwayat tentang para nabi, tentang para orang saleh, para siddiqin. Di dalam Al-Quran yang paling banyak kisah nabi apa? Berarti belum buka Google ya. Saya tadi buka Google. Kisah nabi apa yang terbanyak? Dijawab oleh AI. Nabi Musa sebanyak 136 kali. Yang kedua, Nabi Ibrahim sebanyak 86 kali. Itu yang nanya AI sekarang kan? Dijawabnya. Sebenarnya kita harus balik-balik Al-Quran satu-satu, tapi tidak perlu lagi. Tinggal buka, tanya. Kisah Nabi apa yang paling banyak? Ternyata Nabi Musa dan Fir'aun.
Saya tanyakan sama hati saya sendiri, kenapa banyak sekali cerita Nabi Musa dan Fir'aun dalam Al-Quran? Karena memang itu punya alasan rasional sekali. Pertama, Nabi Musa itu hidup di dalam zaman raja yang sangat kejam. Sangat kejam. Dia membuat instruksi, kalau sekarang namanya impres ya. Isinya membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Bani Israel. Cuma Bani Israel. Kalau yang Kiptinya tidak. Jadi orang Mesir itu dibagi dua oleh Fir'aun itu. Satu suku Kipti, sukunya Fir'aun. Bukan Kipti ya, Kipti. Kiptiah itu artinya perempuan Kipti. Itu bangsawannya Mesir. Kelas atasnya. Ketika di zaman Firaun itu suku Kipti itu suku nomor 1, number 1. Di bawah itu ada penduduk kelas 2, Bani Israel, yaitu sukunya Nabi Musa. Bani Israel inilah yang mengerjakan semua pekerjaan yang susah-susah, yang berat-berat, tanpa ongkos, tanpa upah. Kalau di zaman Belanda dulu namanya rodi. Itu bukan rodi hati, beda ya. Rodi itu kerja paksa tanpa gaji. Itu di zaman Belanda dulu ya. Sekarang enggak ada. Sekarang rodi hatinya ada gajinya sekarang ya. Jadi Kipti dan Israel bagi dua. Jadi perempuan Israel yang melahirkan anak laki-laki potong. Jadi begitu perempuan lahir anak laki-laki, perempuan laki-laki langsung dibelah oleh algojonya. Ibu Nabi Musa melahirkan anak laki-laki. Ketakutanlah beliau. Aduh, gimana? Laki-laki. Gelisahlah Nabi Musa. Bukan Nabi Musa, ibunya yang gelisah. Nabi Musa kan masih kecil. Akhirnya dalam keadaan kalut seperti itu, tengah malam, Nabi Musa lahir tengah malam. Dalam keadaan kalut seperti itu, datanglah Jibril berkata kepada ibu Musa, "Wahai Umi Musa, kalau engkau khawatir terhadap bayimu ini, maka larunglah dia di Sungai Nil, hanyutkan dia di Sungai Nil. Nanti dia akan diambil oleh petugas istana Fir'aun, dan kami akan mengembalikannya kepada engkau." Itu janjinya malaikat Jibril. Dia akan kami kembalikan kepadamu nanti. Jangan takut. Tapi seorang ibu, yang namanya seorang ibu ya, anak baru lahir ini, baru sekali disusukan, malaikat Jibril bilang, hanyutkan dia di Sungai Nil. Sungai Nil itu kan bukan kecil, besar sekali. Tidak tahu nasib bagaimana, kasihan ya. Jadi dia dibungkuslah anak di bedong erat, ditaruh di dalam baskom besar, dihanyutkanlah dia di dalam baskom itu. Sambil menangis, ibunya ini nangis dia lepas anaknya. Padahal sebenarnya Jibril sudah menjamin bahwa Musa itu akan kami kembalikan kepadamu. Tapi hati seorang ibu pasti tidak tegak, ya, tidak tega menghanyutkan anaknya di sungai tengah malam. Waktu itu Nil itu kan seperti kampung kita di sini, ada listriknya. Belum ada listrik ketika itu. Gelap-gelap. Kenapa gelap-gelap? Supaya tidak ketahuan sama tentara, sama polisi. Sebab kalau ketangkap sama Satpol PP, langsung dibelahnya anak itu. Diam-diam, sembunyi-sembunyi, dihanyutkanlah anak itu. Dengan percaya kepada janji Jibril, janji Allah yang disampaikan melalui Jibril, dihanyutkanlah anak itu. Singkat cerita,
Pagi-pagi rupanya anak itu tidak tenggelam, tetapi berputar di tempat permandiannya keluarga Fir'aun. Jadi tempat permandian keluarga Fir'aun itu air seperti berbelok gitu, muter. Dia naik itu muter di situ. Dilihatlah betul. Nah, ada apa ini? Dia lihat anak kecil. Ada anak kecil. Diberitahulah sama istana bahwa ada anak kecil hanyut di Sungai Nil. Laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Ini dari mana? Dari Israel atau dari Kipti? Nggak tahu. Kan nggak bisa menebaknya. Tapi ini laki-laki. Sudah, kalau gitu bawa ke istana, kata Fir'aun, bawa ke sini, kita pastikan. Kalau dulu di apa ini? Di Kalimantan, di daerah yang perang antara Madura dengan Dayak dulu, daerah mana itu? Itu dia punya penciuman, bisa membedakan dengan tiga penciumannya, mana Madura, mana tuh Dayak. Kalau diciumnya Madura, potong. Gitu di sana dulu ya. Nggak tahu di istana Fir'aun ini ada nggak tukang ahli cium itu. Dibawa. Tetapi problematiknya adalah Siti Asia, istrinya Fir'aun, langsung sayang sekali melihat anak itu. Gemes sekali. Padahal dia punya anak juga. Aduh, poco-poco orang nado bilang ya. Poco-poco itu artinya gemoy lah gitu ya. Menyenangkan melihat bayi itu, bayi kecil baru lahir. Dipeluknya anak itu. Dia keliling-keliling istana. Dia dekati Fir'aun. Papa. Ya kalau kitanya ya, kalau bahasa Mesirnya saya tidak tahu apa bahasanya. Saya ceritakan bahasa Indonesianya, Papa. Ini anak kecil ini menyenangkan saya sekali. Papa bagaimana? Saya juga ya. Papanya juga sama ya. Rupanya kena apa itu? Kena pantulan dari Musa itu. Katanya Aisyah, jangan dibunuh anak ini. Mana tahu dia bisa bermanfaat bagi kita, bisa membantu kita, bisa membantu kita di dalam menjaga Mesir itu. Singkat cerita akhirnya disepakatilah. Jadi jasa Fir'aun itu kepada Musa itu sangat besar. Dipeliharalah dia di istana. Saya sebenarnya ingin menceritakan bagaimana cerita ibu Musa deg-degan menunggu berita. Karena ketika itu kan belum ada sosial media, YouTube dengan Instagram belum ada, website, belum ada televisi, ya kan? Dia di rumahnya dari jauh menunggu berita tentang penemuan seorang bayi. Mudah-mudahan ada yang menemukan anak saya. Akhirnya cerita itu sampai juga ke ibu Musa. Tetapi ketika Musa itu dipanggilkan tukang susuan, beberapa orang ibu-ibu dari Mesir itu yang lagi menyusukan anak, dipanggil ke istana untuk menolong menyusukan Musa karena anak ini masih kecil sekali. Semua ibu itu tidak mau Musa menyusu kepadanya. Begitu dijejelit, ya, dia mau. Masih menolak dia, tidak mau minum air susu ibu yang lain. Sehingga satu hari penuh Musa tidak menyusu. Lalu mendengar berita itu, ibu Musa bilang sama kakak Musa perempuan, Maria, kau pergilah ke istana, sampaikan sama orang di sana kalau ada keluarga yang ingin menyusui dan mengasuh Musa kecil ini. Kalau mereka bersedia, nanti ibu akan ke sana. Datanglah Maria kakaknya Musa ini memberitahu bahwa ada ibu yang melahirkan. Dia tidak sebut dari Israel dari mana, pokoknya adalah keluarga gitu. Singkat cerita, dipanggillah ibu Musa ke istana, disuruh menyusukan anaknya sendiri sebenarnya, tapi diongkosi oleh istana, ya, dibayar oleh istana. Enak kan? Orang menyusukan anaknya sendiri, tapi digaji
oleh istana, oleh Fir'aun. Dan Musa mau sekali menyusuri ibunya, orang ibunya. Nah, singkat cerita, Musa mulai besar, umur sampai 2-3 tahun, digendong oleh Fir'aun, oleh papa angkatnya. Fir'aun ini ada jenggotnya. Musa kecil itu dipukulnya mata Fir'aun, pas di matanya. Ditarik-tariknya jenggotnya Fir'aun, karena kencang-kencang sekali. Akhirnya kan jengkel Fir'aun, jangan ini anak Bani Israel ini. Kan ceritanya ketika dia memerintahkan supaya dibunuh bayi yang dilahirkan oleh perempuan Bani Israel itu, karena ada tukang ramal dari istana itu yang mengatakan bahwa Fir'aun itu nanti kerajaannya akan runtuh oleh seorang anak dari keturunan Bani Israel yang lahir setelah tahun ini, setelah tahun ramalan itu. Dan Musa bertepatan lahirnya setelah tahun ramalan itu. Jangan-jangan ini anak ini yang jadi musuh, saya akan bunuh saya ini nanti ini. Dia marah sekali Fir'aun. Kedengaran sama istrinya Aisyah, Papa, ini terus apa orang? Bapak. Ya sama aja bapak yang bapak sama. Mas lah ya. Nanti Mas tersinggung orang Jawa lagi nanti. Ya udah papa aja. Papa. Ini anaknya masih kecil sekali, belum punya pikiran. Tidak mungkin dia sengaja menunjuk matanya papa. Pas kena di biji matanya masalahnya. Tangan kecilnya itu ditonjok biji matanya Firaun itu. Tidak mungkin dia sengaja mencelakai papa. Kalau anda percaya, tes saja. Akhirnya dites lah Nabi Musa ketika itu, dia baru bisa merangkak, belum bisa berjalan. Umur berapa kira-kira itu? Ya sebelum 2 tahun lah, kecil sekali. Tapi kalau pas di biji mata kena kan lumayan juga. Ditonjoknya di biji mata. Akhirnya dites. Kalau Firaun dites, diambil 1 piring diisi kurma, 1 piring diisi bara api. Mana yang akan dipilih oleh anak kecil ini? Merangkaklah Musa ke bara api. Diambilnya bara itu, dimakannya, terbakarlah lidahnya. Itulah yang menurut kisah yang menyebabkan lidah Nabi Musa itu cacat, sehingga bicaranya tidak fasih. Kalau bahasa kitanya apa itu? Cadel ya. Udah tahu, udah bisa ngomong huruf apa dia. Pokoknya tidak jelas ngomongnya tuh. Elok. Akhirnya baru percaya Fir'aun. Oh iya benar, berarti memang anak kecil ini. Bukan bayi istimewa yang akan bunuh saya ini. Padahal benar itu orangnya kan. Sebenarnya itu orangnya. Ya, itu mulai Musa di situ. Jadi Nabi Musa ini dari kecil sudah di dalam asuhan Fir'aun. Mestinya Nabi Musa itu kan punya kebiasaan Fir'aun. Kebiasaan hidup mewah, hidup berfoya-foya. Kalau sekarang namanya dugem. Dunia gemerlap. Tetapi ternyata Nabi Musa tidak seperti itu. Makanya dalam hati saya, barangkali ini sebabnya kenapa kisah Musa dan Fir'aun itu terbanyak disebutkan di dalam Al-Quran, sampai 136 kali diulang-ulang. Yang kedua, Musa itu adalah dari apa istilahnya itu, ras paling rendah. Jadi politik apartheid ya, yang membedakan orang berdasarkan ras itu sudah diterapkan oleh Fir'aun ketika itu. Pokoknya Bani Israel itu adalah masyarakat babu, masyarakat budak. Akan tetapi meskipun
Nabi Musa itu dari ras budak, tetapi kualitasnya bukan kualitas budak, sangat berkualitas. Dan Nabi Musa itu tenaganya sangat kuat dalam kisahnya ya. Jangankan tulangnya, orang bulu apa ini namanya? Bulu roma ini kalau dia pakai baju tembus ke bajunya itu. Itu dalam riwayatnya seperti itu. Saking memang kerasnya Nabi Musa itu. Fisiknya memang sempurna. Sehingga ketika beliau jalan-jalan ke pinggir kota Mesir, di sana bertengkar dua orang pemuda. Yang satu dari rasnya Fir'aun, yang satu dari rasnya Musa. Katanya rasnya Musa, wahai Musa, kita ini kan satu ras, satu kelompok, satu geng lah gitu ya. Bantu saya ini, kawalan saya ini. Katanya Musa, memang ras Fir'aun ini memang orangnya sombong-sombong, jahat-jahat. Apa yang jatuh itu? Akhirnya Musa ingin menolong temannya ini, ditempeleng lah lawannya itu, langsung mati di tempat. Bayangkan, satu kali tempeleng saja. Fawakazahu faqada alaihi, ditempeleng, game over, game is over. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Saya kira tidak ada. Satu kali tempeleng langsung selesai. Jadi Nabi Musa itu meskipun dari ras rendah, tetapi fisik dan jiwanya itu adalah ras yang tertinggi, melebihi Fir'aun. Ketika dia besoknya datang lagi ke tempat lain dekat dari situ, rupanya ada lagi perkelahian. Perkelahian itu memang harus setiap hari. Kenapa? Karena memang rasnya Musa itu pokoknya biasa diludahi orang, biasa ditendang orang, pokoknya tidak terhormat, diperlakukan seperti budak. Ada yang kelahi lagi dan minta tolong lagi sama Musa. Nabi Musa mau tempeleng lagi satu orang itu, tapi dia mengarah ke temannya itu, yang dari rasnya Musa itu. Dia pikir Musa marah sama dia. Katanya, apakah engkau ingin melakukan seperti yang engkau lakukan kemarin? Rupanya dia lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dia pikir dia mau ditempeleng oleh Musa seperti Musa menempeleng rasnya Fir'aun kemarin. Mendengar itu, ketahuan oleh ras Kipti itu, ras Fir'aun itu, bahwanya membunuh orang kemarin itu bukan orang tidak dikenal. Kan beritanya di koran dibunuh oleh orang tidak dikenal. Ternyata yang bunuh itu Musa. Akhirnya istana bermusyawarah untuk menangkap Musa, akan diadili. Musa akan diadili di sidangnya Fir'aun. Telah membunuh seorang yang bangsanya Fir'aun. Terengah-engah dari jauh lari, datang orang tua. Dia tahu, mendengar bahwa para petinggi sudah musyawarah untuk menangkap Musa dan membalas perbuatannya. Dia bilang, Musa, saya baru dengar di istana mereka sudah bersepakat untuk menangkapmu dan akan mengadilimu karena pembunuhan kemarin. Lari. Karena sudah di pinggir kota, Nabi Musa lari aja. Tidak tahu lari kemana. Dia belum pernah keluar dari Mesir selama ini. Falamma tawajjaha tilka Madian, ketika Nabi Musa mengarah ke Madian. Dia tidak tahu batu Madian, tapi Al-Quran menceritakan Nabi Musa lari menuju arah Madian. Ketika itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, tunjuki aku jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, ceritanya sampai di sini saja ya, saya tidak lanjutkan. Karena ini panjang, kalau saya sampaikan cerita ini bisa sampai besok pagi ini. Lanjut atau terus?
Lanjut terus sama aja. Tiba-tiba setelah jauh dari perbatasan Mesir, tiba-tiba melihat sekelompok orang, kelompok peternak lagi memberi minum kambing di satu kolam kecil, apa istilahnya, oase lah. Ratusan peternak membawa kambingnya masing-masing. Sekitar beberapa meter dari tempat itu ada 2 orang perempuan bawa kambing juga, tapi dia cuma pegang kambingnya, nahan kambingnya yang sudah kehausan untuk mengisahkan, tapi dia tahan karena laki-laki banyak sekali di situ. Nabi Musa lihat, ditanya oleh Nabi Musa dari jauh, "Hai 2 orang perempuan, apa masalahmu? Kenapa kamu tidak ikut meminumkan di sana?" Dia bilang, "Mereka lagi ramai sekali di sana dan orang-orang kuat-kuat semua." "Ayah kamu mana?" "Ayah saya sudah sangat tua, tidak bisa memberi minum kambing ke sini." Nabi Musa bilang, "Apakah saya bisa membantumu?" Akhirnya mereka bersedia. Nabi Musa pukul satu batu di sekitar situ, keluar air dari batu itu. Terkumpul air, dari air itulah 2 perempuan tadi itu memberi minum kambingnya. Kaget mereka kan. Langsung dipukulnya, langsung muncul air. Kira-kira kalau kita yang melihat orang seperti itu, kita bilang apa itu? Wow, ya. Amazing. Begitu Pak Saudara. Ada tongkatnya dipukul, keluar air. Pulanglah perempuan tadi. Diceritakan oleh perempuan. Kalau ini nabi ya, ayahnya itu kan Nabi Syuaib, tapi sudah tua. Dia kira-kira panggil siapa sama ayahnya? Panggil papa ada cocok ya, karena dia nabi. Kalau di Padang panggil buya dia tuh, buya. Kan kaget buyanya. Kenapa kamu cepat sekali? Biasanya kan sore baru pulang. Ini belum sore sudah pulang. Ada apa? Begini buya, ada seorang pemuda tampan, badannya kekar, sangat kekar, dan bisa dipercaya. Kata yang satu ini kan, yang satu diam aja. Yang satu ini banyak sekali komentar sama bapaknya. Ini bagus sekali pemuda ini, ya. Siapa namanya? Kami belum tahu, belum tanya. Begini aja, panggil dia ke sini. Panggil lah, datanglah yang satu ada, yang banyak ngomong tadi itu. Rupanya dari awal dia memang sudah merasa apa-apa dengan pemuda ini. Yang satu dia biasa-biasa aja, cuek aja yang adiknya. Yang satu ini, ya itu orang laki-laki itu, pemuda itu perkasa, baik, bisa dipercaya. Apalagi gitu, banyak komennya banyak sekali. Nah sudah, ayah bilang udah panggil dia, bawa ke sini. Akhirnya dipanggil, datang. Ditanya lah, apa kisahmu wahai pemuda? Siapa namamu? Nama saya Musa. Ada apa? Kesini. Saya dikejar oleh pasukan Fir'aun. Oh, ada apa kamu dengan Fir'aun? Diceritakan ceritanya dari kecil sampai dia besar, sampai dia membunuh, menempeleng orang. Sudah, sekarang kamu bebas. Di sini tidak ada berkuasa Fir'aun di sini. Saya jamin kamu aman di sini. Setelah dilihat-lihat, memang pemuda ini dari mukanya saya ketahuan orang baik gitu ya. Muka orang baik itu kan beda dengan muka orang jahat kan? Beda nak? Dari mukanya saya ketahuan, dari cara bicaranya, dari kisahnya, bagaimana dia diasuh di istana dan segala macam. Saya ingin menikahkan kamu dengan anak saya. Kamu boleh pilih. Padahal nanti bapaknya udah tahu yang satu tadi itu yang banyak komen itu. Yang banyak komen itu, kamu pilih yang mana? Musa bilang terserah aja. Sudah kamu aja. Ditunjuk yang banyak komen tadi itu. Yang bilang sama bapaknya, pemuda ganteng, kuat, bisa dipercaya,
Ya, bisa apa namanya? Pengganti kami nanti gembala kambing ya, supaya kami bukan kami lagi yang gembala, biar dia yang gembala. Akhirnya singkat cerita dalam Al-Quran, ini kisah ini dimuat di dalam ayat Al-Quran. Saya ada hafal ayatnya. Nabi Syuaib bilang, wahai Musa, aku ingin menikahkan anakku ini denganmu dengan mahar gembala kambing berapa tahun? 8 tahun. Maharnya tuh gembala kambing 8 tahun. Itu besar juga mahar itu. Kalau satu hari gembala kambing itu ongkosnya berapa? Taruhlah kalau sekarang 100.000 ya. Kali 1 tahun 360.000. Kali 8 tahun berapa itu? Tidak bisa dihitung oleh sini. Nah, lulus matematikanya dulu atau SD dulu itu. Itu banyak itu ya, banyak lah itu. Pokoknya banyak itu. Maharnya itu. Kalau engkau genapkan 10, itu terserah kepadamu, kata Syuaib. Kalau digenapkan 10 tahun, gampang menghitungnya itu kan? 360.000. 360.000. 3.600.000 kali 10. Berarti 36 juta. Kalau diuangkan Indonesia ya. Kalau kejadiannya di Indonesia. Tapi kejadiannya di Madian. Kata Nabi Musa, masalah mahar itu diserahkan kepada Allah saja nanti. Tapi saya menerima menikahi anak bapak yang bernama ini. Sah. Langsung sah. Nabi Musa ketika itu sekitar berumur sekitar 30 tahunan lebih ya. Sudah lumayan ya. Dia pengen tahu tentang berita ibunya. Bagaimana ibu dan saudara perempuannya yang dia tinggalkan, yang melarikan diri dari Mesir. Dia ingin pulang. Dia bilang sama mertuanya, bapak, mertua, Buya, dia panggil Buya lah ya. Saya ingin pulang ke kampung, ke Mesir, ingin menengok keluarga. Ya sudah, silakan. Karena Nabi Syuaib sendiri sudah tahu ceritanya, kan orang Nabi. Nabi dengan Nabi itu kan saling mengerti, saling faham lah gitu ya. Sudah, silakan. Berjalanlah Musa dan istrinya pulang ke Mesir dari Madian. Tengah malam. Jalan tengah malam supaya tidak tertangkap oleh pasukan Fir'aun. Tengah malam, tidak pakai senter, tidak ada listrik, gelap gulita. Di sebelah kanannya ada gunung namanya Bukit Tursina. Di atas Bukit Tursina itu kelihatan api terang sekali. Itu menarik perhatian Nabi Musa. Ingin ke api itu untuk mengambil api, membuat obor, membuat apa namanya, suluh ya. Kalau di kampung saya namanya suluh. Kayu kering atau daun kelapa itu di apa? Untuk nerang jalan. Katanya kepada istrinya, kamu tinggal di sini ya Adinda, sayang, kau tinggal di sini, jangan takut ya. Jangan takut ada apa-apa. Saya mau naik ke puncak gunung itu, mau mengambil api untuk petunjuk jalan kita. Singkat cerita, naik dari Musa ke atas puncak gunung itu, langsung terdengar firman, ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa fakhla na'laika. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu karena engkau berada di tempat yang suci. Kaget ya Musa kan? Karena Musa belum pernah menerima wahyu sebelum itu. Singkat cerita, disitulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, perintah untuk menghadap Fir'aun. Engkau Musa diberi tugas sebagai Rasul Allah menghadap Fir'aun, menyeru kepada Fir'aun supaya dia balik kembali kepada kebenaran
Karena Fir'aun itu sudah keterlaluan. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengaku sebagai Tuhan. Kalau yang disembah orang ada, tapi mengaku sebagai Tuhan tidak ada. Kan ada orang yang menyembah Nabi Isa, tapi Nabi Isa sendiri tidak mengatakan bahwa dia Tuhan. Nabi Isa mengatakan Tuhan itu cuma Allah. Tapi orang lain. Tapi kalau Fir'aun itu, dia sendiri yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya inilah Tuhan yang maha tinggi, yang maha hebat. Pergi ke sana, panggil, seru dia, dakwahi dia. Nabi Musa mengaku, ya Allah, aku ini kesini itu karena melarikan diri dari Fir'aun. Makanya sampai aku di gunung ini, karena aku melarikan diri dari Fir'aun, karena aku membunuh salah seorang suku Fir'aun. Aku ketakutan, aku melarikan diri. Lah sekarang disuruh menghadap. Kira-kira gimana jawabannya Musa itu? Dan kedua kata Nabi Musa, lidahku apa tadi istilahnya? Pelo ya. Tidak jelas itu, meringkal. Maka utuslah saudaraku nama Harun. Ada siapa? Bukan, kalau Rusiku melarikan diri ya. Kalau ini tidak melarikan diri. Jadi Nabi Musa itu ketika itu berdoa karena sudah menerima perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Musa diperintah menerima perintah itu dan diberi bekal oleh Allah. Bekalnya yang pertama adalah tongkat. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular besar, bukan cuma ular kecil, ular besar. Kalau sekarang ular yang paling besar ular apa? Apa? Anaconda lah ya, anaconda besar. Gitu. Kalau cuman ular sawah itu kalau kecil itu ya. Kalau tongkat Fir'aun Musa itu dilepas menjadi ular yang sangat besar, bisa menelan orang. Ular Nabi Musa itu bisa menelan orang. Yang kedua, wadmun yadaka ila janahika. Jepitkan tangan kananmu ke ketiakmu dan setelah keluarkan takhruj baida min gharisu. Dia keluar bercahaya seperti senter. Kalau seandainya saya punya seperti itu, saya keluarkan seperti senter. Kira-kira apa respon bapak-bapak di ini? Wow. Masya Allah. Oke, ya, diterima tugas itu. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Musa. Ishrah sadri, lapangkan dadaku. Karena dadanya sempit. Bayangkan, orang yang paling dia takuti sekarang harus menghadap. Pernah enggak kita disuruh menghadap orang yang paling kita takuti? Kita melarikan diri, tahu-tahu dapat perintah menghadap. Sadarkan dia, tundukkan dia. Kan jadi sesak dadanya. Berdoanya Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Karena urusannya tidak gampang ya. Musa apa? Fir'aun itu kalau tidak senang langsung bunuh. Kalau orang Palembang bilang tujah. Iya. Pak Jamal. Jadi Firaun itu perintahnya itu tidak tanggung-tanggung, bukan ditempelin, sayat, matikan. Bayangkan kalau itu terjadi di Musa kan. Wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan buhul yang ada di lidahku. Nabi Musa itu lidahnya tak buhul, apa istilahnya? Karena makan bara api tadi itu waktu kecil. Nah, tidak bisa, ada beberapa huruf yang tidak bisa diucapkan. Jadi tidak jelas kalau ngomong itu tidak jelas. Kira-kira di sini seperti siapa itu? Ngomong tidak jelas itu. Tidak ada ya. Kalau saya jelas ngomong saya kan. Ya tidak ada lah di sini. Jadi singkat cerita, saya tidak lanjutkan cerita ini karena ini akan sangat panjang sekali ya.
Insya Allah nanti di nuzul Quran yang tahun yang akan datang saya akan. Ada panjang sekali. Ini baru di Bukit Tursina ini. Ya, masih panjang sekali ceritanya. Silakan dibaca di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu harus kita fahami artinya, maksudnya apa. Jadi kalau bisa ketika membaca itu kita faham. Oh, ini maksudnya. Itu tidak bisa kita mengetahui kecuali belajar. Jadi Al-Quran itu seperti laut yang dalam. Ada yang orang ke laut itu cuma sampai di pantainya saja. Orang duduk di pinggir pantai memandang ke laut. Apa komennya? Laut itu apa, Pak? Laut itu ya air. Air banyak berombak-ombak. Pinggir itu berombak-ombak. Itu komentarnya. Begitu dia masuk, ada orang lain masuk ke dalam sekitar 2-3 meter ke pinggir laut situ. Kalau ditanya orang, laut itu apa, Pak? Apa komentarnya? Oh, di dalam itu ada kerang-kerang, kulit-kulit kerang. Ya, kalau pinggir-pinggir laut itu ada kulit-kulit kerang yang dianjurkan oleh ombak, dibawa oleh ombak. Terus kalau ada orang yang menyelam ke dalam lautannya itu, dia menyelam pakai kacamata menyelam seperti yang di mana itu, yang ada ikan kecil-kecil itu, pahawang. Ada ikan apa istilahnya itu? Ikan ada namanya itu, Nemo ya. Ya, ikan Nemo. Saya ikut menyelam ketika itu. Tahan napas. Oh, ada ikan yang kecil-kecil di situ. Kalau ditanya orang, laut itu apa? Laut itu bukan cuma air. Macam-macam di dalamnya, ada kerang itu ada yang kecil, ada yang besar. Saya pernah dulu di Manado itu, di Bunaken, anak saya yang kecil namanya Akrim sekarang tuh masih berapa itu, belum sekolah tuh, tapi dia suka berenang. Dia tarik dia di luar kapal, di luar perahu, berenang saya dengan dia. Lihat di situ pakai kacamata. Rupanya kerang itu hampir sama di hutan kita. Kerang itu ada yang seperti pohon besar sekali, bukan kecil-kecil seperti yang kita lihat itu. Besar, ada yang tinggi sekali, ada yang lebih kecil lagi, dan macam-macam warnanya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, sangat banyak. Ikannya juga begitu, ya kan? Ada ikan besar. Saya takut lihat ikan sangat besar sekali. Barangkali sekitar 3-4 meter itu, besar sekali. Tapi dia diam aja, tidak berenang. Ada yang sedang, ada yang kecil dari itu, ada yang kecil-kecil sekali ikut-ikut dengan kita berenang. Itu komentar orang yang sudah menyelam ke dalam. Malah di situ ada mutiara, ada kerang yang isinya mutiara. Ada ikan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, ya kan? Kalau anjing laut dengan babi laut itu boleh dimakan enggak? Hah? Nah, ini fatwa Majelis Ulama PT Bandar Lampung ini. Kembalikanlah ke fikihnya, ya. Kalau anjing laut dan yang haram di darat juga haram di laut. Tidak boleh makan anjing laut dengan babi laut. Tapi itu silakanlah kepada ikhtilaf ulama kalau ada ikhtilaf. Tapi intinya adalah Al-Quran itu seperti itu. Orang yang kalau hanya membaca selintas saja itu bagi dia Al-Quran itu ya cuma begitu saja. Begitu dia masuk lagi ke dalam, begitu dia masuk lagi, semakin dalam dia menyelam, akan semakin terasalah dalamnya Al-Quran itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sangat beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW yang percaya kepada Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, pada awal turun pertama pada bulan Ramadan, yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam semuanya. Walaupun sekarang belum kita faham seluruhnya seluruh Al-Quran, terus lanjutkan, terus pelajari, terus cari tahu, bertanya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, ya. Sebagaimana para profesor di dunia barat mendapat hidayah ketika mendalami satu ayat demi satu ayat dalam Al-Quran itu. Kaget dia, kok Al-Quran bisa bicara sedetail ini?
dalam hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan baru sekarang. Sementara Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan itu. Kenapa? Karena dia sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam itu dan sudah melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Makanya dikhawatirkan orang Eropa, Amerika dan Eropa itu nanti beberapa tahun yang akan datang akan lebih banyak Islamnya dari negara-negara yang lain. Di Inggris itu sekarang Islamnya sudah sangat berkembang. Malah ada 2 wali kota Inggris itu yang Muslim. Itu artinya apa? Penduduknya di sana itu mayoritas Muslim. Dan tidak lama lagi Islam itu akan membuka mata orang-orang modern yang yang hanya akan percaya ketika dia sudah melihat dengan matanya sendiri. Begitu dia menyelam Al-Quran, terkaget-kaget. Kok Al-Quran bicara tentang ini? Sangat detail dan jelas sekali. Melebihi ilmu pengetahuan yang baru diketahui sekarang. Padahal Al-Quran itu dibawa oleh seorang nabi yang ummi. La yaktub wa la yakra. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kok bisa isinya seperti ini hebat? Demikian kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Mahkamah rahimakumullah. Mudah-mudahan nuzul Al-Quran kali ini membawa berkah bagi kita semua, dan insyaallah kita sehat walafiat sampai lebaran tahun 1446 Hijriah ini, dan keluarga kita semua. Kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan yang sakit dan angsur-angsur sehat ya, terutama yang kena flu. Saya ingatkan lagi ya, Dokter Rina menyampaikan ke saya bahwa di Indonesia, di seluruh Indonesia sekarang lagi mewabah flu. Oleh karena itu hati-hati. Kalau berbuka jangan pakai es. Kalau pakai es namanya bukan berbuka, berbusa. Ya kan? Benar kan? Ya, berbuka kayaknya diganti dengan es ya, berbusa jadinya. Supaya kita sehat walafiat semua, minum yang hangat-hangat baik waktu berbuka maupun ketika sahur. Insyaallah kita sehat walafiat, karena sesungguhnya puasa itu adalah pintu kesehatan, bukan pintu penyakit. Demikian, billahi taufiq hidayah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.